Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi ini saya kembali mengajak, marilah kita bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, melayani Tuhan dalam generasi. Nats Alkitab terdapat di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16 dan pada ayat 8 sampai dengan 10 firman Tuhan berkata demikian. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam sebuah perkembangan gereja, generasi muda adalah salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan, bahkan diabaikan. Mengapa demikian? Sebab merekalah yang akan melanjutkan tongkat perjuangan generasi terdahulu dalam pergerakan pelayanan dalam gereja Tuhan. Dalam Alkitab saja, Tuhan sering melibatkan orang-orang muda dalam panggilan, dalam tugas, dan pelayanan di setiap generasi. Ini menunjukkan kepada kita, generasi muda merupakan generasi penting dalam sebuah gereja. Karena itu, gereja mau tidak mau harus mulai terbuka, memberikan perhatian, peluang, wadah untuk bertumbuh, bahkan kepercayaan dalam sebuah pelayanan kepada generasi muda. Sehingga pada akhirnya mereka akan merasakan memiliki tanggung jawab yang sama dalam melayani Tuhan dan ikut memenangkan jiwa bagi generasi mereka. Apalagi di era teknologi yang semakin canggih ini, gereja harus benar-benar mempersiapkan para pemimpin muda yang mengasihi Tuhan, yang peka terhadap kebutuhan generasi muda, generasi milenial zaman sekarang ini. Saudara, kalau kita membaca sebentar kitab Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16 secara utuh, di sana kita akan melihat gambaran yang lebih besar mengenai generasi Israel. Pertama, kita mempelajari ada generasi Musa, di mana orang-orang yang dibawa keluar dari Mesir oleh Musa kebanyakan mati di padang gurun. Memang bangsa ini tidak semuanya berusia sama dengan Musa, tetapi lebih banyak sebenarnya segenerasi dengan Yosua. Generasi ini adalah generasi yang ditandai dengan ketidaksetiaan dan ketidakpercayaan kepada Allah yang hidup. Walaupun mereka menyaksikan mujizat terbesar seperti 10 tulah dan terbelahnya Laut Merah, bahkan mujizat-mujizat lainnya. Tetapi mereka tetap menunjukkan sikap yang melawan otoritas, kecuali Yosua dan Kaleb. Nah, pelajaran apa yang dapat kita tarik? Tentu kita ingat generasi Israel yang keluar dari Mesir adalah generasi yang sebagian besar lahir dan tumbuh di Mesir. Karena pendidikan dan peradaban Mesir membuat mereka memiliki pengetahuan dan cara pandang kehidupan di Mesir. Mesir dapat kita analogikan sebagai kehidupan dunia masa kini, di mana di area itu banyak ketertarikan yang ditawarkan bagi generasi muda dibandingkan dengan gereja. Karena itu, gereja tidak boleh tinggal diam. Gereja itu adalah saudara dan saya. Maka itu, kita harus menjangkau mereka dan merangkulnya, menyiapkan wadah untuk bertumbuh dan berkarya. Sedini mungkin mereka harus mengenal Yesus, sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang cinta Tuhan dan generasi yang berdampak. Kedua, dari ayat 6-7 kita menemukan ada generasi di mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang melayani Tuhan di sepanjang hidup Yosua dan para tua-tua yang hidup lebih lama darinya dan yang telah melihat semua hal yang besar yang telah dilakukan Tuhan bagi Israel. Ini dapat kita sebut sebagai generasi yang bertahan, generasi yang tetap mengikuti teladan, baik itu teladan Musa maupun Yosua. Generasi yang tidak kompromi terhadap kegagalan di masa lalu dan dosa-dosa pada zaman mereka. Apa yang dapat kita pelajari di sini?
Saudaraku, anak-anak kita harus menjadi generasi yang tidak perlu mengulangi kegagalan generasi sebelumnya. Mereka tidak harus seperti orang tua mereka yang tidak percaya, yang murtad. Mereka harus menjadi generasi yang kuat, yang hidup dalam firman dan berintegritas. Nah, untuk itu kita harus bersiap untuk memperhatikan kesejahteraan generasi muda dengan membawa mereka senantiasa kepada Kristus, membangun chemistry dengan mereka, dan saling bekerja sama dalam memperluas kerajaan Allah di bumi. Sebab Tuhan akan memakai orang-orang muda untuk melakukan perkara-perkara besar bagi keselamatan banyak jiwa. Dan yang ketiga, dari ayat 10-15, kita melihat ada generasi yang benar-benar meninggalkan Tuhan. Dikatakan Alkitab, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Jadi, setelah Yosua dan angkatannya mati, saudara, maka bangkitlah generasi yang tidak mengenal Tuhan maupun apa yang telah Tuhan lakukan untuk bangsa Israel. Di sini kita pun diingatkan, memiliki orang tua yang saleh tidak berarti mereka akan menghasilkan anak-anak yang saleh. Karena Alkitab mencatat, ada Raja Hizkia yang saleh, memiliki putra yaitu Raja Manasye yang jahat. Ada Yosua, Raja Yehuda yang paling saleh, memiliki 3 putra yang jahat. Ada lagi Imam Eli yang memiliki anak lelaki yang dursila yang tidak menghormati Tuhan dalam tugas pelayanan mereka. Pelajaran apa yang dapat kita ambil di sini? Ada banyak tantangan yang akan dihadapi generasi muda. Ada berbagai godaan yang menghambat dan kekhawatiran yang timbul mengenai masa depan mereka. Sehingga sebagian anak-anak muda tidak menaruh perhatian kepada perkara-perkara rohani. Belum lagi masalah-masalah kepahitan yang dialami mereka dari keluarga. Jadi, marilah kita sadar dan peka terhadap setiap generasi pada zaman di mana kita hidup, saudara. Untuk para pemimpin dan orang-orang tua, marilah kita dengan sungguh-sungguh mencintai dan menyelamatkan generasi muda kita. Doakan mereka, bawa mereka ke gereja, ajak mereka bertumbuh, libatkan dalam pelayanan, beri mereka kepercayaan, dan hargai peranan mereka. Percayalah, kasih Kristus akan menerangi setiap anak-anak muda kita, sehingga mereka akan mengerti bahwa mereka membutuhkan Yesus dan anugerah-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang telah membuka mata hati kami untuk lebih lagi memperhatikan, mendoakan, melibatkan, dan mempercayai generasi muda sebagai anak-anak Tuhan untuk meneruskan tongkat estafet kegerakan Allah. Selamatkan sebanyak mungkin generasi muda ya Bapa, dan pakailah setiap gereja, leaders, orang-orang tua untuk menjadikan mereka murid Tuhan yang tumbuh dan berakar kuat di dalam Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.